Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najma Zahira Kusnaidi, NPM 21025010242. Di sini saya akan mempresentasikan hasil proyek citizen saya tentang anak putus sekolah. Permasalahannya, pendidikan mempunyai peranan yang sangat penting dalam membangun sebuah negara. Sumber daya manusia dapat dikembangkan menjadi lebih berkualitas melalui pendidikan. Pendidikan menjadi motor penggerak kelangsungan hidup dalam konteks politik, sosial, ekonomi, maupun budaya. Pendidikan pada hakikatnya dapat ditinjau dari berbagai perspektif. Pendidikan dapat membawa individu menuju kehidupan yang lebih baik. Pendidikan dapat pula dipandang sebagai kegiatan yang lebih formal dilakukan di sekolah. Namun di negara yang berkembang, kualitas pendidikan di Indonesia masih rendah. Hal tersebut dikarenakan lebih dari 12 juta anak di Indonesia ini putus sekolah dikarenakan berbagai faktor, seperti faktor ekonomi, psikologi, serta lingkungan sosial menjadi pemicu seorang anak tidak dapat melanjutkan pendidikannya. Namun mayoritas anak-anak yang mengalami putus sekolah disebabkan karena faktor ekonomi. Data dan informasi. Jumlah anak putus sekolah di Indonesia tahun 2016 sampai 2021. Laporan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Kemendikbudristek menunjukkan ada 75.303 orang anak yang putus sekolah pada tahun 2021. Jumlah anak yang putus sekolah di tingkat sekolah dasar atau SD merupakan yang tertinggi, sebanyak 38.716 orang. Jumlah anak putus sekolah di tingkat SD menurun sebanyak 13,2% dari tahun sebelumnya. Pada tahun 2020 ada 44.516 orang anak yang putus sekolah di tingkat SD. Kemudian jumlah anak putus sekolah di tingkat sekolah menengah pertama atau SMP yakni sebanyak 15.042 orang. Jumlah ini naik sebanyak 32,20% dari tahun sebelumnya sebanyak 11.378 orang. Berikutnya, sebanyak 12.063 orang anak putus sekolah di tingkat sekolah menengah kejuruan atau SMK. Jumlah ini turun sebanyak 13,53% dibandingkan tahun sebelumnya yang sebanyak 13.951 orang. Sementara itu, sebanyak 10.022 orang anak putus sekolah di tingkat sekolah menengah atas SMA. Jumlah ini turun sebanyak 27,90% dari tahun 2020 yang sebanyak 13.879 orang. Secara tren, jumlah anak putus sekolah cenderung menurun selama 6 tahun terakhir. Penurunan tajam terlihat semenjak pandemi COVID-19 terjadi, yakni pada tahun 2020. Meski demikian, angka putus sekolah siswa sekolah dasar SD masih tergolong yang paling tinggi dalam 3 tahun berturut-turut. Yang kedua, faktor penyebab anak putus sekolah. Faktor pertama yang menyebabkan anak putus sekolah adalah faktor ekonomi, yaitu mencapai 36%. Faktor ekonomi yang dimaksudkan adalah ketidakmampuan keluarga untuk membiayai si anak dalam segala proses yang dibutuhkan selama menempuh pendidikan atau sekolah dalam satu jenjang tertentu. Faktor kedua yang menyebabkan anak putus sekolah adalah rendahnya atau kurangnya minat anak untuk bersekolah. Rendahnya minat anak dapat disebabkan oleh perhatian orang tua yang kurang, jarak antara tempat tinggal anak dengan sekolah yang jauh, fasilitas belajar yang kurang, dan pengaruh lingkungan sekitarnya. Faktor ketiga adalah kurangnya perhatian orang tua. Rendahnya perhatian orang tua terhadap anak dapat disebabkan karena kondisi ekonomi keluarga atau rendahnya pendapatan orang tua, sehingga perhatian orang tua banyak tercurah pada upaya untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Dan prasarana sekolah. Faktor prasarana yang dimaksudkan adalah terkait dengan ketidaktersediaan prasarana pendidikan berupa gedung sekolah atau alat transportasi dari tempat tinggal siswa dengan sekolah. Faktor kelima yang menyebabkan anak putus sekolah adalah fasilitas belajar yang kurang memadai. Fasilitas belajar yang dimaksudkan adalah fasilitas belajar yang tersedia di sekolah, misalnya perangkat alat, bahan dan media, pembelajaran yang kurang memadai, buku pelajaran, dan sebagainya. Faktor keenam adalah faktor budaya. Faktor budaya yang dimaksudkan adalah terkait dengan kebiasaan masyarakat sekitarnya, yaitu rendahnya kesadaran orang tua atau masyarakat akan pentingnya pendidikan. Perilaku masyarakat pedesaan dalam menyekolahkan anaknya lebih banyak dipengaruhi oleh faktor lingkungan. Faktor lainnya adalah cacat IQ yang rendah dan umur yang melampaui usia sekolah.
Presentasi anak yang putus sekolah yang disebabkan karena faktor ini sangat sedikit, yaitu kurang dari 1%. Begitu juga untuk kategori anak tidak sekolah sama sekali, faktor penyebabnya adalah karena ekonomi. Di samping faktor sarana minat yang kurang, perhatian orang tua yang rendah, dan fasilitas yang kurang, sebagian kecil anak yang tidak sekolah sama sekali disebabkan karena cacat fisik. Dampak dan kondisi anak putus sekolah. Anak putus sekolah adalah salah satu masalah sosial yang dampaknya tidak hanya dirasakan oleh diri sendiri, tetapi juga oleh masyarakat. Remaja putus sekolah dapat menimbulkan pengangguran, kriminalitas, kemiskinan, dan kenakalan remaja. Kondisi yang dialami oleh anak putus sekolah yaitu timbul rasa kecewa dan patah semangat karena terpaksa keluar dari sekolah, padahal mereka masih memiliki keinginan untuk belajar. Yang kedua, dapat menimbulkan kemerosotan moral karena ada kekosongan dalam jiwa remaja sehingga mudah berperilaku negatif. Yang ketiga, mereka terancam menjadi buta huruf karena biasanya mereka segera mengemban tanggung jawab sosial sebagai orang dewasa. Hidup rumah tangga ikut mencari nafkah, walaupun berusaha mengembangkan diri melalui latihan-latihan. Yang keempat, mereka kurang mampu mencapai kedewasaan sehingga kurang siap untuk berkeluarga, kurang pergaulan, dan kurang mandiri. Yang kelima, masyarakat banyak dirugikan karena biasanya remaja putus sekolah dapat menimbulkan pengangguran, kriminalitas, kenakalan remaja, dan mereka tidak dapat berpartisipasi aktif dalam pembangunan masyarakat. Upaya atau solusi mengatasi masalah putus sekolah. Untuk mengatasi masalah putus sekolah, pemerintah mengeluarkan kebijakan untuk mengatasinya, yaitu yang pertama, bantuan siswa miskin atau PSM, yang kedua, bantuan beasiswa untuk keluarga kurang mampu atau BKKM, yang ketiga, beasiswa bagi keluarga tidak mampu tapi berprestasi atau BKMTB, yang keempat, pelayanan sosial bina remaja atau PSBR. Selanjutnya, plan of action. Yang pertama, memberikan dorongan dan bantuan kepada anak dalam belajar seperti buku, tas, alat tulis, dan sebagainya. Yang kedua, memberikan motivasi kepada anak sehingga anak menjadi semangat bersekolah walaupun dengan ekonomi yang tidak memadai. Refleksi terhadap pendidikan kewarganegaraan. Pentingnya dukungan yang penuh diberikan untuk bersekolah, tentunya anak akan memiliki motivasi dalam dirinya untuk belajar. Motivasi ini merupakan syarat mutlak dalam belajar. Seorang siswa yang belajar tanpa motivasi atau kurang motivasi biasanya tidak memiliki cita-cita yang jelas. Sekian dari presentasi saya, mohon maaf jika ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.